Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terlebih di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2012 ini, kami masih datang kepada Tuhan. Kami menghampiri tahta kudus-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami semua di tempat ini. Engkau hadir menjawab segala pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami rindukan hari ini perkataan-Mu yang menyapa setiap kehidupan kami. Kami rindukan adalah tuntunan arahan-Mu yang mengarahkan langkah kehidupan kami. Kalau di tahun 2012 Engkau memberikan kemenangan kepada setiap kami, juga di tahun 2013 Engkau ciptakan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Tuntun kami terus, arahkan kami terus, urapi kami ya Tuhan untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan. Juga urapi kami, berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan segenap kebenaran firman Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu karena segala pengalaman, pengetahuan, apapun yang memiliki tidak ada nilainya tanpa pengurapan daripada Tuhan. Biar pengurapan itu mengalir kepada setiap kami semua, sehingga yang lemah berkata sekarang aku kuat, yang miskin berkata sekarang aku kaya, yang berbeban berat sekarang aku dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya, sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan paling meriah bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Setelah banyak dalam keadaan baik, bisa lambaikan tangan. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari buka Alkitab bersama dengan saya, Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-24. Judul firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah Life Like Jesus. Dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24, saya minta bantuan PowerPoint bisa ditampilkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, seberapa banyak yang mengerti saudara dan saya adalah murid-muridnya? Berarti hari ini Yesus berkata buat saudara, Yesus berkata buat saya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Kata harus berarti tidak ada pilihan lain. Kata harus berarti mau tidak mau, suka atau tidak suka, wajib dilakukan. Kata harus berarti jika tidak mau melakukannya, jika tidak mau mengerjakannya, maka akan ada sanksi. Ada 3 hal yang Yesus inginkan adalah yang pertama, menyangkal diri. Dalam terjemahan asli saya temukan kata aparnesasto, yang memiliki pengertian tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri, tidak lagi mengindahkan diri sendiri. Yang kedua dikatakan harus memikul salib. Bahasa asli mengatakan aratoton stauron, artinya siap, rela menderita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga harus mengikut aku, yang dalam pengertian bahasa asli dikatakan akolout heito, artinya terus menerus, sedikit demi sedikit diperbaharui menjadi sama seperti yang kita ikuti. Saya mau bertanya, saudara semua mengikuti siapa? Jangan berbisik, kiri kanan katakan saya ikut Yesus.
Berarti kalau saudara dan saya mengikut Yesus, kita harus terus menerus, kita harus sedikit demi sedikit diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Juga dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 bagian A berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Perhatikan kata ini. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama. Yang memiliki pengertian, jika ia mau diubahkan, jika ia mau diperbaharui terus menerus, sedikit demi sedikit menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba, jika ia mau diubahkan terus menerus, mau diubahkan sedikit demi sedikit menjadi sama seperti tuannya. Jadi berbicara fokus dalam kekristenan bukan hidup terima berkat. Fokus dalam kekristenan bukan hidup terima mukjizat, yang walaupun keduanya perlu. Tetapi fokus dalam kekristenan adalah terus menerus, sedikit demi sedikit diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Menjadi sama seperti Kristus ternyata diperlukan terus menerus, sedikit demi sedikit. Tidak bisa dengan cara yang instan. Begitu kita terima Yesus, langsung punya kasih seperti Yesus. Begitu kita dibaptis, langsung punya kemurahan hati, kebaikan hati seperti Kristus. Menjadi sama seperti Kristus itu bukan hal yang instan, tetapi proses yang terjadi terus menerus dan sedikit demi sedikit sepanjang hidup kita. Jadi kalau hari ini kita masih ada di tempat ini, itulah proses kita terus menerus. Amin, saudaraku. Itulah proses kita sedikit demi sedikit akan terus menerus, sedikit demi sedikit diubahkan menjadi sama seperti yang kita ikuti. Jadi tadi kita berkata, kalau hari ini kita mengaku kita mengikut Yesus, berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus diubahkan, kita harus diperbaharui terus menerus. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang sempurna. Kalau saudara sudah sempurna, berarti tidak ada lagi di tempat ini. Saudara sudah ada di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita masih ada, berarti itulah proses terus menerus. Itulah proses sedikit demi sedikit. Nah, hari ini saya akan bagikan 3 hal yang membentuk setiap kita menjadi seperti Kristus. Seberapa banyak yang mau diubahkan terus menerus? Bisa lambaikan tangan. Sedikit demi sedikit. Katakan kiri kanan, engkau akan diubahkan. Ada 3 hal yang akan membentuk kita terus menerus. 3 hal yang akan membentuk kita sedikit demi sedikit menjadi seperti Kristus. Yang pertama saya temukan adalah kita akan dibentuk oleh kuasa firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan yang terakhir bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan yang saudara dan saya baca, firman Tuhan yang saudara dan saya renungkan seumpama cermin dalam kehidupan. Dengan cermin itulah kita mampu melihat kelemahan, kekurangan kita. Seberapa banyak di tempat ini yang tidak perlu cermin? Semua perlu cermin, saudaraku. Terutama ibu-ibu perlu cermin. Toh dengan bantuan cermin saja bikin alis kayak Angry Bird, apalagi nggak ada cermin, saudara. Dengan cermin itulah kita mampu melihat kelemahan kita. Dengan cermin itulah kita mampu melihat kekurangan kita. Dan pada saat kita berkaca dengan firman Tuhan, terus menerus, sedikit demi sedikit, kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Pada saat saudara bergaul dengan firman Tuhan, firman Tuhan mengubahkan kita.
Pada tahun 1970, ada seorang teroris ditangkap dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Teroris itu namanya Roger Arrienda di Filipina. Tentu saja seorang teroris punya sifat sadis. Setuju dengan saya? Teroris punya sifat bengis, tidak berperi kemanusiaan. Kalau rajin, baik hati, suka menabung, itu kan saudara. Kalau teroris pasti sadis, Bapak Ibu. Teroris pasti bengis. Teroris pasti tidak berperi kemanusiaan. Ditangkap di penjara 12 tahun karena Roger Arrienda berniat membunuh Presiden Ferdinand Marcos. Ketika di penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di penjara. Ketika dia sedang jalan-jalan, dia melihat satu sampul buku warnanya merah yang menarik hatinya sebab dia pikir, ini bukunya pemimpin komunis. Saya harus ambil, saya harus pelajari, sehingga dari situ saya bisa melanjutkan aksi saya dengan lebih baik lagi. Tetapi ketika diambil sampul yang warnanya merah itu, bukan buku komunis, bukan buku pimpinan komunis Republik Rakyat China Mao Zedong, bukan saudaraku. Ternyata Alkitab. Sontak ketika tahu Alkitab, dia ingin buang Alkitab itu karena bukan buku yang dia perlukan. Tapi ketika dia selidiki, lumayan. Daripada nggak ada kerjaan di penjara, daripada nggak ada kegiatan, lumayan. Dibawalah buku itu ke selnya. Tahukah saudara, Alkitab itu mengubahkan kehidupan Roger Arrienda. Terus menerus, sedikit demi sedikit, ketika dia bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Alkitab, firman Tuhan punya kuasa mengubahkan seorang yang namanya Roger Arrienda, yang sadis, bengis, tidak berperi kemanusiaan, diubahkan. Tepat pada tanggal 26 Desember 1980, dia dibebaskan dari penjara. Dan kurang lebih 6-7 hari kemudian, tanggal 2 Januari 1981, tercatat ada 37 sanak keluarganya dibawa untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Saudaranya aneh. Ini orang sadis, ini orang bengis, ini orang tidak berperi kemanusiaan. Kok tiba-tiba punya karakter seperti Kristus? Terungkap dalam bukunya yang berjudul Free Within Prison Wall, bebas dari belenggu penjara. Roger Arrienda menulis, 1 lembar membaca Alkitab, maka 1 kelemahan diingatkan dan 1 kelemahan diubahkan oleh Tuhan. 1 lembar baca firman Tuhan, 1 lembar membaca Alkitab, maka diperlihatkan kelemahannya, maka Tuhan mengubahkan menjadi manusia baru. Jadi setiap saudara dan saya akan diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Gali lebih lagi Bapak Ibu, gali lagi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu mengubah setiap kehidupan kita. Saya percaya Carl Lewis pernah berkata, asalkan dia mau, maka Tuhan sanggup mengubahkan orang yang paling hina, diubahkan menjadi orang yang paling mulia. Asalkan mau. Firman Tuhan sanggup. Firman Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan kita menjadi sama seperti Kristus. Firman Tuhan punya kuasa terus menerus, sedikit demi sedikit, sehingga kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Amin saudaraku. Bergaulah lebih lagi. Tahun yang baru, kita baca lebih lagi firman Tuhan. Kita bergaul lebih lagi. Nanti kedapatan di akhir tahun 2013 kita menjadi pribadi yang berbeda. Hal yang kedua, saya temukan kita akan diubahkan oleh keadaan. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jelas, bagi orang Kristen segala keadaan bukan kebetulan. Amin, saudaraku. Bukan kebetulan terjadi. Kalau segala hal itu diizinkan oleh Tuhan, saya percaya untuk maksud kebaikan buat saudara dan saya. Memang saudaraku, keadaan yang baik mengajarkan sesuatu. Namun terkadang dalam keadaan yang baik orang terlena. Coba pelajari saja kitab Hakim-Hakim. Di sana Bapak Ibu akan temukan 6 kali orang Israel itu berjalan berputar. Diberkati Tuhan. Lupa Tuhan. Tuhan kirim bangsa sekitar menjajah Israel. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim hakim. Entah namanya Ehud, entah namanya Barak, entah namanya Deborah, entah namanya Simson, entah namanya Gideon. Dikirim hakim itu membebaskan orang Israel, dibebaskan. Setelah bebas, diberkati. Setelah diberkati, lupa Tuhan lagi. Bukan berarti keadaan yang baik tidak mengajarkan sesuatu. Namun terkadang dalam keadaan yang baik orang terlena, saudaraku. Makanya justru keadaan yang tidak baiklah yang mengajarkan lebih banyak hal daripada keadaan yang baik. Setuju dengan saya? Justru dalam keadaan yang tidak baiklah, dalam keadaan yang tidak enaklah, keadaan seperti itulah yang mengajarkan kita jauh lebih banyak daripada keadaan yang baik. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau Tuhan bawa setiap kita dalam keadaan yang tidak baik. Bukan berarti Tuhan salah kompas. Bukan berarti Tuhan tidak tahu arah. Bukan berarti Tuhan tidak mengerti. Saudara pelajari dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Ceritanya Yesus membawa murid-murid untuk menyeberangi danau Galilea. Saudara ingat ceritanya? Di tengah danau ada tiupan angin kencang disertai dengan gempa. Bukan hanya topan. Sebab dalam bahasa aslinya saya pelajari seismos. Dari situ muncul kata seismograf, alat pencatat gempa. Seismos punya pengertian tiupan angin kencang disertai dengan gempa. Jadi perjalanan dengan Tuhan, Yesus ada dalam perahu, tidak menjamin perahu itu akan lancar, saudaraku. Di ayat yang ke-35 dikatakan, pada hari itu, and the someday, hari itu juga, hari yang sama setelah, kalau Bapak Ibu baca perikop sebelumnya dalam Markus pasal yang keempat, Yesus mengajar, Yesus membuat mujizat. Hari yang sama, hari itu juga, poe eta oge, lihat kiri kanan, poe eta oge. Hari yang sama di mana Yesus selesai mengajar, hari yang sama selesai Yesus buat mujizat, Yesus bawa murid-muridnya menyeberangi danau Galilea. Pertanyaan saya, sebagai 100% Tuhan, 100% manusia, apakah Yesus tahu di tengah danau akan ada angin ribut? Tahu nggak saudara? Nggak tahu, berarti bukan Tuhan dong. Apakah Yesus tahu di tengah jalan karir kita akan ada badai? Yesus tahu. Apakah Yesus tahu di tengah-tengah tahun 2012 akan ada badai? Di tahun 2013 akan ada badai? Yesus tahu nggak saudaraku? Tahu. Lihat kiri kanan, tahu. Kalau Yesus tahu, pertanyaan kedua, kenapa Yesus kekeh? Saudara tahu kekeh? Sebab saya tidak temukan kata dalam bahasa Indonesia lebih dari maksa. Kenapa Yesus kekeh
kekeh membawa murid-murid menyeberangi Danau Galilea. Bukankah Yesus tahu di tengah-tengah tahun 2013 akan ada badai, di tengah-tengah jalan pelayanan akan ada badai, di tengah-tengah karir akan ada badai? Kenapa? Bukankah ada jalan alternatif lain? Misalkan lewat jalan darat, nggak usah, lewat tengah danau nggak usah, karena akan ada badai. Lewat jalan darat saja, atau langsung terbang, bisa saudaraku. Namun kenapa Yesus kekeh? Perhatikan ini, ternyata untuk membentuk seorang murid, pengajaran perlu. Saudara ikut kom perlu, yang belum ikut kom, ikut kom. Perlu, pengajaran perlu, tetapi tidak cukup. Mukjizat perlu, tetapi masih kurang. Sebab saya pernah mendengar cerita rekan saya yang diutus ke Palu. Di sana ada seorang anak kecil, Selfie namanya mungkin saudaraku kalau tidak salah, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, sehingga setiap orang yang datang didoakan sembuh. Ada seorang bapak pakai kursi roda, teman saya cerita, didoakan oleh Selfie ini dalam nama Tuhan Yesus. Berjalan saudaraku. Setelah berjalan, bapak ini teriak, puji Tuhan, saya sembuh. Besok main judi lagi. Ternyata mukjizat tidak cukup untuk membentuk seseorang menjadi mirip seperti Kristus. Pengajaran perlu, tetapi tidak cukup. Mukjizat perlu, tetapi masih kurang. Ada satu faktor lagi yang akan membentuk kita menjadi seperti Kristus, yaitu badai, keadaan yang tidak enak. Kalau Bapak Ibu punya saudara atau punya anak yang sekolah di BPK, mereka sengaja membayar sejumlah uang untuk pergi ke satu pedesaan, Yogyakarta kalau nggak salah. Di sana handphone ditarik semua, nggak boleh berhubungan dengan orang di rumah. Di sana mereka yang tidur pakai kasur yang empuk, pakai tikar ganti, saudaraku ya. Biasa enak. Saudaraku, saya pernah melihat anak SMA dianterin sekolah, tasnya dibawain loh saudaraku. Keadaannya sungguh enak. Dianterin, dijemput, ditungguin, SMA loh saudaraku. Sehingga perlu membayar. Mereka sengaja pergi ke satu tempat, tidak ada fasilitas. Ternyata saya mengerti, keadaan yang tidak enaklah yang akan membentuk setiap kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rela bayar saudaraku. Hal yang ketiga, ini menarik saudaraku ya. Kita akan diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Jangan jemu-jemu baca firman Tuhan. Pasti mengubahkan setiap kita. Kita akan diubahkan oleh keadaan. Terima setiap keadaan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan gak iseng. Tuhan saudara gak pernah iseng. Tuhan kenapa? Ya iseng aja gak ada kerjaan. Enggak saudaraku. Saya percaya Tuhan mengerjakan satu maksud yang terbaik bagi setiap kita. Yang ketiga, Amsal 27 ayat yang ke-17 berkata, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi selain oleh kuasa firman Tuhan, selain oleh keadaan, kita akan dibentuk, kita akan diubahkan terus menerus, diubahkan sedikit demi sedikit oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan heran kalau sebelah kirimulah yang menyebabkan engkau menjadi seperti Kristus. Oleh karena itu sebelum lupa ngomong terima kasih. Orang sebelah kirimu lah yang begitu menjengkelkan, yang begitu menggemaskan, yang Tuhan taruh di sekitar kita untuk membentuk setiap kita. Jadi jangan heran yang membentuk suami itu istrinya. Karena memang lelaki dan perempuan berbeda saudaraku. Memang dari dulu pun seperti itu. Tapi suka lupa karena dibutakan oleh cinta. Bukankah dulu kalau laki-laki telepon hari malam minggu ke pacarnya yang
Malam minggu ini saya nggak ke rumah, saya mau nonton bola. Pas saya ngomong gini, jadi menurut Kokoh bola lebih penting dari saya. Yang saya ada tugas. Jadi menurut Kokoh tugas lebih penting dari saya. Oke lah, oke. Nanti saya ke rumah kamu. Jadi bagi Kokoh rumahku lebih penting daripada saya. Karena berbeda, masing-masing berbeda, masing-masing saling menajamkan, masing-masing saling mengasah untuk satu dengan yang lain semakin cemerlang di hadapan Tuhan, semakin terang di hadapan Tuhan. Saya mau bertanya, pernahkah Bapak Ibu bertemu dengan orang yang menjengkelkan, yang belum pernah angkat tangan? Undang saya 1 bulan tidur di rumah Bapak Ibu, pasti saya akan menjadi orang yang sangat menjengkelkan. Peribahasa Sunda berkata, kalau jauh wangi, kalau dekat bau, katanya saudaraku ya. Saling menggesek, saling mengasah satu dengan yang lain. Oleh karena itu bersyukur, sebab karakter kita sedang diasah, karakter kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Jangan dijauhi saudaraku. Kalau Bapak Ibu punya anak, atau saya ingatkan pengalaman punya anak di bawah 3 tahun, terkadang anak suka, maafkan saya, buang kotoran di celana. Saya mau tanya, kalau anak buang kotoran di celana, yang dibuang anaknya atau kotorannya? Loh, kalau anak buang kotoran di celana, yang dibuang apanya? Kotorannya atau celananya? Ketawa bukannya jawab. Kotorannya atau celananya? Kotorannya atau anaknya? Anak buang kotoran, yang dibuang anaknya, Pak. Kalau anak buang kotoran, kita tahu sebagai orang normal yang dibuang kotorannya bukan anaknya. Tetapi dalam kehidupan seringkali, ketika teman kita buang kotoran, ketika mertua buang kotoran, ketika menantu buang kotoran, yang dibuang mertuanya bukan kotorannya. Kotorannya terus disimpan. Makanya sambil cium kiri kanan, bau enggak ya? Kalau bau berarti masih simpan kotoran. Merugikan diri sendiri, jadi biang penyakit dan lain sebagainya. Yang dibuang kotorannya, yang dibuang perkataannya yang menyakitkan. Terkadang orangnya sudah lupa, perkataannya diingat sia 7 turunan. Saudara, orang-orang di sekitar kita memang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Karena satu dengan yang lain berbeda. Laki-laki dengan perempuan tadi saya katakan berbeda. Apalagi Indonesia, ada berbagai suku bangsa yang masing-masing punya latar belakang, kebiasaan yang berbeda-beda. Sekali waktu di Bandara Soekarno-Hatta, ada seorang di kafe teriak gini, "Bu, kerating daeng 1." Lalu dia ngomong, orang Makassar, minuman khasnya kerating daeng. Daeng dari Makassar. Sombong saudaraku ya. Orang Manado gak mau kalah. Extra Joe 1. Itu orang Manado punya minuman. Orang Solo punya juga. Marimas 1. Itu orang Solo. Ale-ale, ternyata orang Papua punya minuman. Orang Ambon bingung. Kalau orang Makassar punya, orang Jawa punya, orang Solo punya, orang Manado punya, saya harus punya. Dia pikir, lalu teriak, "Bu, betadin 1." Kan dari beta, saudaraku ya. Betadin 1. Semua orang berbeda. Makanya wajar kalau kita diasah, ditajamkan oleh orang-orang sekitar kita. Terimalah saudaraku, sebab orang-orang tersebutlah yang Tuhan taruh untuk membuat setiap kita menjadi sama seperti Kristus.
Saya mau bagikan ada 3 hal saja, saudaraku. Tips bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Ini tips sangat perlu buat saudara. Buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-50. Tips bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Yang tidak pernah bertemu dengan orang menjengkelkan, firman Tuhan cukup sampai tadi. 3 poin diubahkan menjadi seperti Kristus. Tapi kalau saudara pernah bertemu atau sedang bertemu dengan orang menjengkelkan, jangan pulang dulu. Ini ada 3 tips menghadapi orang yang menjengkelkan. Matius 26 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-50. Judul perikop dikatakan Yesus ditangkap. Matius 26 ayat yang ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Yudas orang yang dekat dengan Yesus. Jadi orang yang menjengkelkan Tuhan tidak kirim dari Amerika. Tuhan tempatkan di sekitar kita. Salah seorang dari ke-12 murid itu dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara setuju dengan saya? Yudas adalah pribadi yang menjengkelkan. Yudas adalah pribadi yang dekat dengan Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus mengajar, Yudas ada di situ. Yesus buat mukjizat, Yudas ada di situ. Ketika Yesus diurapi di rumah seorang perempuan di Betania dengan memecahkan satu minyak dalam batu pualam, dipecahkan, dipakai untuk mengurapi kaki Yesus, Yudas ada di situ. Namun masalahnya, Yudas punya pola pikir yang bertolak belakang dengan Kristus. Yesus tersanjung waktu diurapi. Yudas ngomong, buat apa pemborosan ini? Lebih baik minyaknya dijual, uangnya dipakai untuk orang miskin. Yudas juga selain punya pola pikir yang bertolak belakang dengan Kristus, munafik, saudaraku. Dia datangi Yesus, cium Yesus, hai Rabi, sambil mencium Yesus, padahal hatinya jauh daripada mengasihi Yesus. Cukup menjengkelkan. Kalau saudara bertemu dengan orang yang bertolak belakang dengan kita, bertemu dengan orang yang munafik. Pak, kalau saya ketemu orang munafik jadi munabok, Pak. Tapi Yesus enggak loh, saudaraku. Mari pelajari 3 tips ini, bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Setelah Yesus dicium oleh Yudas, Yesus berkata, hai teman, untuk itukah engkau datang? Lewat pelajaran itu, kita diberi pesan oleh Tuhan. Pada saat menghadapi orang yang menjengkelkan, hal yang pertama adalah respon positif. Respon positif ditandai dengan perkataan positif. Yesus enggak ngomong, hai bajingan. Enggak. Hai, bagaikan pagar makan tanaman. Kalau itu yang tertulis dalam Alkitab saudara, berarti bukan terjemahan LAI. Itu terjemahan Maggie Z, saudaraku. Kan bagaikan pagar makan tanaman cuma ada di lagunya Maggie Z. Yesus respon positif, perkataan positif, segera mengampuni, itu respon positif. Ketika Yesus dicium oleh Yudas, tidak tunggu 1 ayat lagi, tidak tunggu 1 pasal lagi, Yesus segera mengampuni. Kenapa ada kata segera? Semakin lama kita menyimpan kejengkelan kepada orang lain, semakin sulit bagi kita untuk mengampuni. Sekali lagi, semakin lama kita menyimpan kejengkelan kepada orang lain, semakin sulit bagi kita untuk mengampuni. Hai teman, respon positif artinya tetap dekat. Ungkapan teman berarti orang itu layak dekat dengan dia, orang itu layak berbagi dengan dia.
Kebiasaan kita kan, kalau bertemu dengan orang yang menjengkelkan, bangun tembok 20 lapis. Pintu gerbang 30 lapis. Gembok 40 lapis. Enggak mau ketemu lagi. Tetapi Yesus tetap berkata, hai teman, respon positif. Perkataannya positif. Enggak ngomong, dasar ember bocor. Yang kedua, hai teman, untuk itukah engkau datang? Kalau bertemu dengan orang yang menjengkelkan, kita punya hak untuk meluruskan. Respon positif, belajar meluruskan. Dalam meluruskan, yang kita tegur adalah perbuatannya, saudaraku. Yang kita buang adalah kotorannya, bukan orangnya. Jadi dalam menegur, ada satu seni, tegurlah perbuatannya, bukan pribadinya. Kalau suami mungkin di meja makan terlalu cepat, akhirnya berantakan, suami gak akan marah kalau ditegur. Pembantu pulang kampung, makan jangan berantakan. Yang ditegur makannya yang berantakan, suami gak marah. Tapi kalau istri ngomongnya gini, makan jangan berantakan kayak ayam, itu sudah menegur pribadi, saudaraku. Apalagi nenek moyang di bawah-bawah, makan jangan berantakan kayak ayam, memang papi keturunan ayam. Belajar meluruskan. Yang ditegur, yang diluruskan adalah perbuatannya yang menjengkelkan, bukan menyerang pribadinya. Dalam meluruskan, perhatikan intonasi bicara. Sebab intonasinya berbeda, maksudnya jadi berbeda, saudaraku. Sekali waktu, saya pelayanan ke Cirebon. Di tengah jalan, istri saya ngomong, mampir sebentar, mau beli ubi Cilembu di Tanjung Sari. Ubi paling enak sedunia. Mampir, beli beberapa, masuk lagi dalam mobil. Istri saya langsung ambil ubi Cilembu, langsung buka ubi Cilembu. Kalau ubi Cilembu yang asli, itu suka menetes seperti madu. Karena AC dalam mobil terlalu dingin, dia ambil jas saya, diselimuti dalam ke badannya, dia ambil ubi Cilembu. Itu menjengkelkan, saudara. Mumpung istri saya tidak tahu, itu menjengkelkan. Lalu sontak saya teriak gini, makan yang benar, awas jas kotor. Langsung dia buka kata jendela, ubi Cilembu yang baru beli dibuang semua. Jas dilempar ke belakang, dia langsung lompat duduk paling belakang. Diem. Terkadang lelaki kalau udah ngomong suka lupa. Sehingga saya ngomong gini, kenapa marah? Suami-suami yang ketawa ngerasa iya juga ya. Kenapa marah? Kan saya cuma ngomong, makan yang bener, awas jas kotor. Iya, kalau ngomongnya kayak gitu. Tadi kan ngomongnya sambil teriak. Iya juga ya. Puji Tuhan sebelum sampai Cirebon sudah rekonsiliasi, saudaraku ya. Belajar meluruskan, tegur perbuatannya, bukan menyerang pribadinya, dan perhatikan intonasi dalam menegur. Pak, respon saya udah positif, Pak. Perkataan saya positif, segera mengampuni, tetap dekat. Tapi tetap aja, Pak. Saya pun berkali-kali, Pak, belajar meluruskan, tapi masih juga, Pak. Yang ketiga, bukan dipukul, bukan. Yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-63 dikatakan, tetapi Yesus tetap diam. Diam itu bukan berarti mendiamkan. Diam itu bukan berarti mengacuhkan. Biarin aja, anggap radio butut. Ngomong ke anaknya, kalau si emak bawel, anggap aja radio butut. Jangan didengerin. Itu mendiamkan. Tetapi diam artinya berdoa.
Hati raja bagai batang air, dialirkan kemana Tuhan suka. Raja punya kekerasan hati, raja punya ketetapan hati yang sulit diubah. Namun di tangan Tuhan seperti batang air yang dialirkan kemana Tuhan suka. Pada saat kita berdoa, saya percaya hati anak kita, hati suami kita, hati istri, hati teman kita seperti batang air akan dialirkan kemana Tuhan suka. Berdoa. Saudara percaya ada kuasa di dalam doa untuk mengubah segala sesuatu. Saya punya teman, seorang hamba Tuhan sekarang, bekas preman, tapi bersyukur bekas preman daripada bekas hamba Tuhan. Benar gak saudara ya? Kiri kanan tato. Tatonya gak jelas karena kurang modal. Waktu saya tanya sama dia, bang, karena lebih tua dari saya pernah 4 tahun pelayanan bareng sama dia di satu kota. Bang, tato kiri kanan gak jelas. Tato apa bang? Maafkan saya, dia yang ngomong. Bobby. Apa Bobby bang? Setengah kebo setengah babi. Gak jelas saudara gue ya. Dia yang ngomong, bukan saya. Nah, preman, tawuran, gak jelas masa depannya, pasti menjengkelkan orang tuanya. Saya tanya sama teman saya ini, bang, kenapa bisa bertobat? Kenapa bisa sekolah Alkitab? Kenapa bisa jadi hamba Tuhan? Kenapa bisa melayani Tuhan? Iya Wem, sekali waktu mama saya marah. Dia ngomong gini, Martinus, namanya Martinus saudaraku ya, pulang jangan malam-malam. Iya, saya pulang pagi jam 4. Benar kan saudaraku ya? Tato kiri kanan. Waktu saya pelayanan sama dia di satu kota kan naik motor saudaraku, saya suka dibonceng di belakang. Wah gagah, saya pun terasa aman. Ya, ada orang punya tato lagi. Ini cerita sebenarnya saudaraku ya. Ketika dia buka lengan kiri, tulisannya jagal, orang lari. Ketika buka lengan kanan, pasar, orang nangis. Jagal pasar. Tapi ketika buka baju dia ketawa, jagalah kebersihan pasar. Nah saudara, saya tanya ke dia, kenapa bisa bertobat? Iya Wem, ketika mama saya teriak, Martinus jangan pulang malam-malam, saya pulang pagi. Itu bukan anekdot, itu benar saudaraku. Ketika dia pulang jam 4 pagi, dia buka pintu rumah dia, dan sayup-sayup dia dengar mamanya berdoa, Tuhan berkati Martinus, dia pasti jadi hamba Tuhan. Saya ketawa, potongannya nggak ada jadi hamba Tuhan. Besoknya dia pulang pagi lagi, mamanya tekun berdoa, Tuhan tangkap dia jadi hamba Tuhan. Benar saudaraku, hampir ditangkap polisi. Akhirnya dia lari ke satu tempat namanya Pekanbaru. Dia cari tempat perlindungan, dia cari pekerjaan. Ternyata ada pekerjaan jadi tukang bangunan. Kebetulan lagi membangun gereja, ya, gereja masih tetap di bawah Pak Niko juga di Pekanbaru. Pak Firman Tampu Bolon, ya saudaraku, lagi bangun gereja. Karena nggak ada tempat tinggal, karena nggak ada pekerjaan, dia tinggal di bangunan gereja itu. Sambil bekerja, sore dia tidur, malam dia tidur, kerja lagi. Sambil bekerja di atas kan di bawah ibadah. Sedikit demi sedikit diubahkan. Akhirnya sekolah Alkitab di SPMB Jakarta angkatan pertama. Setelah itu melayani di departemen misi di gereja kita. Sekarang ada di kota Subang. Setelah melalang buana dari Sumedang, pindah ke Kadipaten kalau tidak salah. Pindah bareng-bareng sama saya ke Pamanukan, sekarang ada di kota Subang. Kenapa? Karena mamahnya diam, artinya berdoa. Saudara, sekali lagi, fokus dalam kekristenan bukan diberkati. Fokus dalam kekristenan bukan terima mukjizat. Fokus dalam kekristenan diubahkan menjadi seperti Kristus. Kita akan diubahkan oleh kuasa firman Tuhan, kita akan diubahkan oleh
keadaan, dan yang terakhir kita akan diubahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Sebelum lupa, kasih tahu kiri kanan, kalau dia istrimu atau suamimu ngomong terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Tahun 2012 akan segera kita lalui, dan 2013 akan kita songsong bersama-sama. Biar ini yang menjadi doa kita. 2013 kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. 2013 kita makin mirip seperti Kristus. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Mari yang mau seperti Kristus katakan, ku mau seperti Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini komitmen kami ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar ini yang menjadi doa setiap kita pada siang hari ini. Biar ini yang menjadi fokus setiap kita pada siang hari ini. Saya mau terus menerus, saya mau sedikit demi sedikit diubahkan menjadi sama seperti yang saya ikuti. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami semua pada siang hari ini.
Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau sampaikan. Firman Tuhan telah diberitakan pada siang hari ini. Giliran-Mu Roh Kudus berbicara secara pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, fokus kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Jangan lihat kiri kanan depan belakang. Buka hatimu, biar Roh Kudus berkata kepada setiap kita, memateraikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan tuntut kita untuk semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Tuhan tuntut kita di tahun 2013 tidak sama seperti tahun 2012. Pengenalan kita akan Tuhan lebih ditingkatkan lagi. Kita semakin serupa dengan Kristus. Dan kita akan diubahkan oleh kuasa firman Tuhan, oleh keadaan, dan oleh orang-orang sekitar kita. Ini saatnya Roh Kudus menantang setiap kita. Seberapa banyak Bapak Ibu yang mau diubahkan terus menerus, sedikit demi sedikit, menjadi seperti Kristus. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ambil komitmen ini sebelum kita masuk tahun 2013. Kami mau semakin diubahkan oleh Tuhan. Kami mau semakin diubahkan oleh Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau gali firman Tuhan lebih lagi. Kami mau mengucap syukur buat segala keadaan. Kami mau dibentuk oleh orang-orang sekitar kami. Ya Rabaya Sandar. Dan dengan lembut kita mau katakan, ku mau sepertimu Yesus.